Kalau kita mendengar orang Madura, image-nya itu yang ada di benak kita, oh itu orangnya keras-keras wataknya, itu orang Madura itu sumbu pendek, iya kan? Tahu nggak guys, saat orang-orang Tiongkok itu merantau ke negara-negara lain, karena pada saat itu Tiongkok kacau balau ya, di Nusantara khususnya di masa-masa awal, etnis Tionghoa itu sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari penduduk setempat karena sara. Tapi hal ini tidak terjadi di Madura. Bahkan ada temuan menarik yang mengatakan di Sumeneb sejak tahun 1270 tidak ada konflik yang terjadi karena etnis. Oke, Intan pernah bahas Cina Benteng, Intan pernah bahas Cina Parit. Di video ini Intan mau membahas Cina Madura. Sejarahnya kayak gimana sih? Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, desain bulan ini itu marga ya. Nggak harus marga, full name juga bisa. Ini marganya Intan, tapi teman-teman bisa custom marga teman-teman sendiri. Ada warna emas, ada juga yang glow in the dark. Seperti yang Intan pakai ini, itu glow in the dark. Yang standar juga ada, yang standar itu hanya warnanya putih seperti ini. Available di Tokped dan Shopee sampai tanggal 9. Linknya Intan taruh di deskripsi. Kalau teman-teman kepingin mempelajari produknya lebih lanjut, ini nih linknya. Di deskripsi juga ada video tentang produk ini. Selain marga, ada juga tema-tema karakter Tiongkok yang sebelum-sebelumnya, seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Qin Shi Huang, Cao Zhelong, Liu Bu, Dewi Guan Im, Hakim Pao, Kerasakti, dan lain-lain. Okay, let's start! Di Nusantara ini sedikit banyak ada etnis Tionghoanya di berbagai wilayah. Salah satu etnis Tionghoa yang menyolok adalah Tionghoa Madura alias Cina Madura. Di Madura itu guys banyak bangunan arsitektur Tiongkok. Bahkan di Pamekasan itu ada vihara Avalokitesvara yang megah. Menurut Humaydi itu etnis Tionghoa yang sudah lama tinggal di Madura. Etnis Tionghoa itu sudah ada di Madura sejak ratusan tahun dan mereka bisa hidup berdampingan. Toleransi antara suku Madura dan etnis Tionghoa itu baik banget karena ada prinsip kebersamaan yang klik di antara kedua suku tersebut. Di mana etnis Tionghoa itu prinsipnya 4 penjuru mata angin itu adalah saudara. Sedangkan suku Madura prinsipnya itu taretan dibi. Taretan itu artinya saudara ya. Itu artinya asal kamu gak ganggu, gak bikin onar, gak macem-macem, ya berarti kamu adalah saudaraku. Gak peduli kamu tuh sukunya apa, rasnya apa. Menurut Ong Hok Ham ini salah satu sejarawan yang tinggal di Sumeneb selama bertahun-tahun untuk meneliti Cina Madura ini. Menurut dia, daerah yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa yang kuat di Madura itu salah satunya adalah Sumeneb. Karena di Sumeneb itu banyak keraton dan masjidnya itu yang dibangun oleh tukang-tukang yang merupakan orang Tionghoa. Sehingga pola dekorasi dan arsitekturnya itu berbau Tiongkok. Ada sentuhan budaya Tionghoanya. Sentuhan budaya Tionghoa itu juga dirasakan di atap rumah penduduk Sumeneb yang ada bau-bau arsitektur Tionghoa. Menurut Ong Hok Ham, alasan kenapa orang Tionghoa itu datang ke Sumeneb karena yang pertama untuk berdagang. Yang kedua karena mereka itu dipekerjakan oleh Panembahan Noto Kusumo yang merupakan Bupati Sumeneb. Etnis Tionghoa yang sudah membaur di Sumeneb sana itu disebut peranakan. Orang-orang peranakan, keturunan-keturunan Tionghoa itu sudah datang sejak ratusan tahun yang lalu dan tinggal di desa yaitu desa Pajurangan. Itu tadi menurut Ong Hok Ham. Kalau menurut situsnya dari Kabupaten Sumeneb, Kyai Bensing itu imigran Tiongkok pertama yang menetap di Sumeneb yang merupakan anak dari Kapitan Keng dari Sriwijaya. Tapi mengenai kisah hidup
Kiai Bensing itu tidak ada riwayat tertulis. Riwayat lisan di Tamedung sendiri itu juga sangat minim. Hanya saja menurut salah satu keterangan di daerah Tamedung tersebut, daerah itu pernah jadi lokasi terdamparnya 6 tentara Tartar atau 6 tentara Mongol. Diduga Kiai Bensing itu salah satu dari 6 tentara Tartar yang terdampar tersebut. Tapi sekali lagi ini masih spekulasi ya guys ya. Kiai Bensing akhirnya beranak pinak dan keturunannya itu menyebar berasimilasi dengan penduduk Madura yang berada di pesisir Sumeneb atau Pantura sampai ke Pasongsongan. Ada juga yang tinggal di Tumedung. Keturunan Kiai Bensing ini ada yang diperistri oleh ulama. Ulama itu cukup disegani di Sumeneb. Namanya adalah Junipa. Junipa ini sering dipanggil Raden atau Radin karena memang Junipa ini ada darah keratonnya. Di Tumedung ada makam kuno. Makam kuno itu masih orisinil. Itu diduga makamnya Kiai Bensing. Cerita lain menyebutkan bahwa leluhur mereka adalah pelarian Tionghoa dari Semarang tahun 1740-an saat terjadi tragedi Geger Pecinan. Apa itu tragedi Geger Pecinan? Itu tragedi yang ada di Batavia. Etnis Tionghoa itu dibantai di sana dan sejarah ini itu baru saja terkuak. Selama Orde Baru itu ditutupi. Teman-teman perlu tahu, Intan pernah buat ini videonya. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di Pasongsongan Sumeneb itu ada sebuah perkampungan yang didiami oleh Tionghoa Muslim yang diklaim sebagai santri Sunan Ampel di Ampel, Surabaya. Konon mereka itu sudah mendiami Madura sejak zaman maraknya penyebaran dakwah di Jawa. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang sejarahnya Cina Madura. Buat teman-teman yang mau diskusi, nambah-nambahin seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.